Tapi kalau aku jadi orang pesantrennya nih, yang tak demo nggak cuma trans, tapi yang tak demo itu mereka yang ngomong, ya belum ada nih 10 juta nih, Al-Fatihahin deh 10 juta. Iya mungkin mereka hanya orang-orang yang pengen melampiaskan kekesalan, tapi kalau mau ke Trans 7 kejauhan. Gitu. Betul. Yang Gimana deket ya? Aku aja lupa, gitu. itu di kota mana ya? Betul. Nggak tahu di Pekalongan itu ada loh yang ke Apa yang penting Apa nggak gantian. masalah. Anakmu kalau masuk pesantren oke nggak? Jujur Jujur. sih. Enggak. Kalau masuk SSB Patrick Clifford, Ayo pilih mana? Apa? Oh itu pembandingan tuh. Iya, masuk Sebagai orang tua pesantren atau masuk SSB pelatihnya Patrick Clifford. Nah, udah silahkan dimulai perbincangan kita hari ini. Langsung aja, teman-teman. Silahkan dimulai. Mas Bim udah jadi bikin thumbnail yang itu, kami bersama Trans 7. nah. Aku sih kan bisa closing Oh, gitu. Oh, Itu kan harusnya closing ya. Kenapa juga? Enggak, kita jelasin aja kita rencananya. kenapa tuh bersama Trans Rencananya 7? kan pengen bikin podcast yang menjelaskan bahwa kita bersama Trans 7. Oh. Dalam Ya. hal Dalam hal ini pertikaian antara Trans 7 dan Iya kan. Dan Transmart ya kalau nggak salah. Transmart. Iya. Transmart. Cuman Ya. kayaknya arusnya kok terlalu gede. Iya kan. Ya. Betul, Lengan betul. kita ini kayaknya nggak cukup nih. Nggak cukup, nggak kuat buat Iya. Kok berenang di dalamnya. buat Betul. ngelawan itu nggak Lawan kuat, arusnya nggak kuat. terlalu deras. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita kayak Trans 7 nih salah langkah. Iya. Iya tuh. Apa ya? Jadi aneh kan di pembahasannya. Kan ya anggap aja kita lagi latihan Hmm. jadi buzzer gitu. Latihan jadi buzzer, Jadi betul. buzzer, Kapan lagi betul. kita jadi buzzer ya nggak ya? Betul. At least kalau misalnya besok ada yang mau jadiin kita buzzer, portofolio kita udah jelas lah. Betul. Kayak betul. gini. Betul. Bisa. Ya, lumayan ya ada lah. Iya, Iya. setajam apapun orang opini tetap bisa dibeli. Iya betul. Bisa Oke. sih. Walaupun Oke. ini yang sekarang nggak dibeli, ini masih free ya. Masih free. Masih free. Masih free. Tester. Tester, yoi. Jadi yang mau kita bahas sekarang ini adalah polemik yang sedang beredar di masyarakat tentang kemarin ini ada rubuhnya Ponpes ya, Iya. salah satu. Itu rubuh. Itu rubuh. Terus juga, nah sebenarnya kan salahnya, blundernya Trans 7 itu adalah kenapa nggak bahas si rubuhnya Ponpes itu aja, karena kan sebenarnya kan cikal bakal semuanya itu kan dari situ. Betul. Ini malah ngebahas yang lain, salah langkah di situ. Betul. Kalau dari kacamata media mungkin ya, Iya. media. Itu kan banyak produk-produk media yang investigasi ya. Investigasi. Jadi mungkin Trans 7 ini mengikuti tren. Iya. Investigasi kan banyak tuh media-media yang sekarang basicnya investigasi, terus ada informasi bocoran orang dalam lah, Ya. ada yang kayak open mic lah gitu-gitu betul. kan. Nah ini mungkin dia cari pembeda. Kita dengar aja suara yang bacain berita apa namanya, voice overnya ya. Voice Kan over. kayak wagu-wagu piye gitu. Betul. Iya, Cenderung betul. kayak dipaksakan gitu. Nah, Paksakan. betul. Nah, itu karena harusnya itu yang kita bahas itu kan kemarin itu rubuhnya Ponpes, harusnya itu masalahnya di mana, terus juga dari siapa Ibu Risma juga yang sempat kemarin datang ke sana juga gitu dengan semua tim SAR-nya juga gitu kan ya gitu. Harusnya itu yang dibahas itulah di situnya gitu. Yang nggak tahu nih, katanya di kabar yang beredar fondasinya memang tidak seharusnya bisa sampai segitu gitu. Harusnya itu begitu. Ini malah bahas yang lain. Ya, Walaupun memang Hmm. yang dibahas Trans 7 itu sebenarnya ada
Apa tuh? Iya kan? Tapi kan sumbernya kayak Tapi terlalu dibesar-besarkan pada akhirnya. iya. kayak di TikTok Iya. gitu kan, video-video Betul. potongan-potongan. Dan narasi dari Trans 7 itu harusnya tidak, opini yang dikeluarkan Trans 7 itu harusnya nggak keluar dari media nasional segede Trans 7. Itu jadinya Betul. malah keluarnya kayak framing yang jelek Betul. kan. Nah, di iya. Menggiring masyarakat. opini Betul masyarakat. sekali. Karena kan maksudnya itu kan tidak semuanya seperti Tidak itu. semuanya, betul. Kita lihat berhati-hati sekali. Iya. Ada yang kayak gitu, ada. Ada. Cuman Ma- kan nggak banyak. Yang pesantren beneran pun ada, lebih banyak. Bang. Banyak, Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih Yang kiainya bagus. tidak memperkaya diri sendiri. Banyak. Banyak. Cuman mungkin tidak terkenal. Iya. Iya. Karena tidak naik Pajero mungkin. Betul. Yang ngasih jeruknya bener-bener dikasihin gitu, nggak ditendang-tendang, nggak Bukan diwantu ya. Iya. Wantu. Banyak. Di banyak. juggling. Udah kayak PES ya. Iya. Wantu Tapi itu gitu. kan menggabungkan dua hal yang bagus menurut saya ya. apa tuh? Yaitu olahraga dan beramal. Jadi Hmm. kontrol bulanya dapat, Betul. sedekahnya Iya, dapat. iya betul. Tapi kan ya nggak semua hal itu harus digabung-gabungkan gitu ya. Udah Betul. satu-satu, kalau mau juggling bola, kalau mau apa Iya, namanya? Iya, kita kan iya. nggak usah nyambi-nyambi gitu loh. Iya. Anak kecil dulu waktu aku kecil, aku itu bisa makan sambil Tapi kan nggak perlu ya. Nggak perlu. Iya. Makan, Bisa gitu. kau makan sambil Dulu air? bisa aku, dulu bisa. Dulu bisa. Sekarang kayaknya nggak deh. Aku Belum paling dicoba aja. aku paling nggak bisa makan sambil nonton bokep. Kenapa tuh? Ya iyalah, aneh ngapain? Makan nonton Masa bokep. aneh sih? Nonton YouTube lah, nonton mukbang makan lah, biar Itu nggak menggugah bisa. nafsu makan kita. Ya itu harusnya double ya nafsunya ya, kan nafsu makan Iya. sama Ya nafsu. makanya tadi dua Nggak hal bisa menggabungkan itu. dua hal tuh nggak Susah. baik. Satu-satu Oh, Oh, aja. mungkin gini, mungkin latihan ya karena kecewa dengan timnas mungkin. Kecewa dengan timnas terus ya kayak gitulah. Bahas jadinya. timnas kayaknya lebih enak. Katanya ini Kayak semuanya lebih lepas kalau bahas timnas ini. Patrick Tahu feeling aku sih. Patrick Kluivert dipecat ya. Dipecah. Dipecah. Aku tadi pagi bahkan dikasih tahu sama muridku, Eh. Mister, Patrick Kluivert dipecat. Hah? Emang iya? Iya. Kok kamu tahu? Iya, aku lihat berita gitu. Bentar nih. Aku aja nggak lihat. Ini jadinya bahas timnas atau bahas Trans 7 nih? Ya sejalannya aja lah. Jalannya aja gitu. Iya. Selepasnya aja. Iya. Ya. Ya, boleh. Tapi Ya, nggak apa-apa kan ada Nggak. dua tema dalam satu ini, nggak apa-apa, yang Nggak penting apa-apa, nggak gantian. masalah. anakmu kalau masuk pesantren oke nggak? Enggak Jujur. sih. Enggak. Enggak. Kalau masuk SSB Patrick Kluivert Ayo, pilih mana? Apa? Oh, itu pembandingan tuh. Iya, masuk Sebagai orang tua. pesantren atau masuk SSB pelatihnya Patrick Kluivert. Kluivert. Nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa gitu. sih. SSB Patrick Kluivert nggak apa-apa kayaknya. Oke. Enggak, soalnya kalau aku sendiri emang bukan benci pesantren, cuman memang bukan orang yang Agamis? orang yang maksudnya bukan orang yang seneng pola-pola pesantren juga. Iya, Oke. betul. Preferensi aja. Pola pendidikan. Iya. Soalnya aku sendiri juga bukan tipe orang yang seneng di zamanku dulu kan anak-anak kecil banyak tuh yang kayak mungkin habis lulus SD ke pesantren atau habis sunat ke pesantren gitu-gitu lah. Kalau aku enggak gitu. Mungkin Mas Gali tuh lebih ya pendidikan pada umumnya. Iya. sekolah dasar, Iya. SMP, aja gitu. SMA, kuliah gitu kan. Preferensi aja sih. Sapu dikit terus lanjut Iya, yang lain. betul begitu. Aku boleh cerita dikit. Silakan. Cerita Bim. Jadi dulu waktu lulus SD tuh aku mau dimasukin ke pondok pesantren di Solo. Pondok bagus lah. Gunung anu kuwi, Ya, sapa nggak usah sing Solo kuwi? disebutin, nggak usah disebutin. Jokowi. Enggak lah. Tuh. Dia kan masih bikin seng- mobil. Oh, iya, iya, Atau iya. tukang kayu ya waktu itu. Pondok pesantren Nah, sing terus? dicap teroris itu tuh ya, gitu ya. Aku nggak tahu ya. Pokoknya pondok pesantren yang dikategorikan bagus lah. Oke. Aku Oke. udah tes ujian tulis, udah tes wawancara, Oke. bahkan ada tes tekanan darah, golongan darah, sampai aku diambil darahnya juga waktu Oh, itu. ada tes gituan juga Iya. ya. Ketat banget tesnya. Jadi alhamdulillah lolos. Oke. Oke. Tapi ketika aku lolos, bapakku tuh ragu. Gak tahu kenapa, ragu aja dia. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya aku disekolahin di SMP negeri dekat
sekolah dekat rumah aja. Nah, kalau Mas Bim sebenarnya waktu itu oke-oke aja. Karena bagiku ya udah ya mau di sekolahin ya udah sekolahin gitu. Bentar, kalau aku mau tanya dikit nih, pondok pesantren itu berarti mengenal kayak ini punyanya organisasi ini, punya organisasi ini gitu nggak? Kayaknya bapakku mengenal sih. Kayaknya bapakku. Oh. Kalau aku belum mengenal. Enggak, maksudnya sepengetahuanmu sekarang ini memang kayak gitu atau Kalau sekarang ya kayak gitulah pastilah Mas. Itu tapi terbagi banyak banget. Itu yang weekend pulang atau yang ya udah pokoknya di situ terus gitu. Kan ada kan ya yang weekend bisa pulang. Ada peraturan yang berbeda ketika setahun pertama ya kayaknya setahun pertama itu cuma sekali atau 2 kali boleh pulang. Dalam setahun? Kayak lebaran atau libur panjang gitu. Terus tahun-tahun berikutnya mungkin bisa lebih kayak misal ada acara apa itu boleh pulang, enggak sekali enggak setahun sekali doang gitu. Nah, kamu tanya ke bapakmu enggak kenapa milih buat anaknya dimasukin pesantren dari awal? Awalnya karena ya mungkin bapakku punya mindset yang orang tua desa pada umumnya ya, di tempatku juga banyak, yaitu kita pengen anak kita itu pintar dalam hal agama. Jadi dimasukin ke pondok pesantren. Satu itu, 2 mungkin ya tidak repot ya kan. Di rumah tidak ada anak, tidak ada yang menangis, tidak ada yang itu kan. Mengurangi alasan juga. Iya dong, mengurangi keributan di rumah gitulah ya. Karena beberapa sampai hari ini ya di desaku tuh bahkan yang paling kecil sekarang itu ada levelnya TK, itu ada pondok pesantren buat anak TK. Itu yang pulangnya setahun 2 kali juga kah? Iya. Itu pondok pesantren apa daycare? TK, SD. Ini beneran. Kamu harus ditanya bimbing. Ditanya bimbing. Kebanyakan. Lanjut. Kebanyakan konsumennya orang tuanya itu lulus. Dia kerja di luar negeri, namanya sibuk di sawah kayak gitu loh. Jadi daripada nggak bisa mendidik di rumah, nggak ada waktu, mending aku pondokin sekalian. Mulai dari TK ada. Ibu TK itu berapa ya? 6 ya? 5 ya? 5 6 TK ya. itu 5. SD salah satu itu 7 ya? SD itu 7. Iya kan, iya. Jadi SD ada. Kan kalau di zamanku dulu pondok itu SMP SMA, ya kan? Di era sekarang untuk konsumennya kebanyakan pasti orang desa ya, orang kota pasti kebanyakan yang udah S1 ke atas pikirannya nggak akan setega itu anak TK dimasukin ke pondok pesantren, betul. Ya kan? Setelah itu, bapakku itu ternyata setelah ngelihat aku ujian apa segala macam itu kayak nggak tega, nggak tahu kenapa nggak tega aja, dia bilang kayaknya nggak deh kamu sekolah di sekolah negeri aja gitu. Bapak nggak tega ngelihat kamu di. Bentar, tadi ada kalimat yang kalau orang kota kayaknya nggak tega anaknya di pesantren. Ini kan bisa menimbulkan menggiring opini. Kamu jangan gitu dong, Bu. Kesannya kayak masuk ke pesantren itu tuh kayak hukuman. Tapi kan pada prakteknya memang banyak yang dianggap seperti itu. Jadi ya, tapi kan nggak semuanya. Kalau kamu nakal, mama masukin ke pesantren gitu. Ada yang kayak gitu. Stigma itu masih ada. Jadi kayak anak-anak tuh merasa, bahkan adik sepupuku kan ada yang di pondok pesantren. Mereka nyebutnya itu penjara suci. Ya, sionya Zawin juga judulnya penjara suci. Dari dulu disebutnya seperti itu karena mereka merasa kayak di penjara tapi tempat penjara yang bagus, yang suci gitu. Yang kita di sini belajar ngaji, di sini belajar agama lebih banyak gitu. Tapi ya nggak bisa main HP, nggak tahu dunia luar, nggak tahu nonton TV, nggak tahu apa. Taunya ya belajar. Aku dulu pas lulus SMA juga sempet tuh sama mamaku dibilang, apa masuk pesantren aja kali ya, mama udah nyerah kayak ngajarin kamu tuh loh gitu. Ada aja kelakuan, apa masuk pesantren aja. Kenakalan-kenakalannya apa memang sampai ibunya nyerah itu, Mas? Ya, selain mukulin orang gitu. Enggak pernah mukulin selain orang. Kamu ngerokok di sekolah gitu. Enggak, ya standar lah. Mabok, ditampar kepala sekolah. mabok.
Ya. SMP ke SD ke SMP. SMA. Ketika SMA. sudah nggak bisa dikasih tahu orang tua, Iya. masukin pondok pesantren gitu. Iya, Kayak kayak gitu. Tapi Terus- kamu takut nggak dengan ancaman itu? Enggak, waktu itu aku bilang, oh ya udah, kalau kayak gitu, kalau emang mau dimasukin pondok pesantren, masukin pondok pesantren yang bagus sekalian. Oke. Oke nggak gitu. Akhirnya mama aku sendiri juga mikir kayak, wah, ntar kalau ini anak masuk pesantren, yang ada nih anak pesantren yang rusak sama dia nih. Oh iya Tapi iya betul iya. sih. Iya betul sih. Pemikiran Tapi mama. masuk pondok pesantren itu sebenarnya ada itunya nggak sih? Ada kayak filternya? Apa semua orang bisa masuk? Aku nggak tahu ya. Kayak Pasti harusnya semua orang Semua bisa, orang bisa. deh. Semua orang bisa. Filter tuh maksudnya gimana tuh? Ya, Tadi maksudnya ada kayak- ujiannya tadi. ada ujiannya kan ada ujiannya. filternya. Berarti Iya. kan ada orang yang sebenarnya dia pengen masuk pesantren tapi gagal gitu Ada kan? pasti Ada. Aku Biasanya yakin kayak pasti gitu ada. tuh pesantren-pesantren yang bagus tuh. Oh. Pesantren yang apa ya? Maksudnya top Ya, notch pasti lah ada grade gitu. A, B, C, D lah. Iya. Mohon maaf kalau pesantren bagus tuh dilihat dari Yang tidak mungkin rubuh. satu. Satu. Gedungnya bagus. Gedungnya itu bagus. Bagus. Ada IMB-nya. Ada. Iya. Oke. Tapi Terus apa lagi? maksudnya aku memahami sih apa pemikiran dari Bapaknya Bim Bim. Hmm. Karena kan bapakmu tuh ini ya tambak ya. Ya. Iya kan tambak kan. Maksudnya saat bapaknya mikir kayak saudara ada berapa orang? Adikku 2, Cewek cowok? cewek semua. Cewek semua. Maksudnya kan bapaknya Bim Bim mikir usahaku adalah tambak. Ya kan ya punya anak 3, cewek 2, cowok 1. Nah kalau misalnya masuk pesantren nanti siapa yang mau ngelanjutin, otomatis kan Bim Bim pasti nanti pinternya di pembangunan, pertukangan sipil gitu. Selain tentu saja menjadi imam. Betul. Iya, agamanya juga Pertukangan kuat tadi kan dong. Side skill Betul. saja. Iya, iya, Soft betul. skill utama aja kan tetap yang ngaji. Ngaji. ya kan? Iya. Itu utama, itu utama. Itu utama. Pendidikan agama itu utama di Utama, pondok. betul. Iya, betul. Itu Kalau aku buktinya- mungkin mikirnya bapaknya Bim Bim dia ngelepasin Bim Bimnya yang susah. Karena Ya, ini mungkin. sosok Adi Bimantoro ini kan kalau nggak ada cowoknya di rumah berarti yang bisa menggantikan kan Bim Bim. Betul. Gitu. Kalau Bim Bim masuk pesantren, Ah. mungkin sekarang dia ta'arufnya 4 loh. Iya. Ta'aruf 4 gimana tuh maksudnya tuh? Nggak mungkin dia stay single begini. Oh iya. Gak mungkin dia menyuarakan tentang anti pernikahan. Nggak Mungkin, mungkin. nggak mungkin. Itu Nggak sangat mungkin tidak ya. pesantren sekali. Iya, Pesantren sekali itu. iya kan ya. Pesantren sekali. Astagfirullahaladzim. Memang harus 4 gitu apa gimana sih Gimana? harusnya? Nggak tahu. Enggak ya Kan harusnya. Batasnya kan 4 katanya. Aku tadi mau ngomong apa jadi lupa. Tapi kan rata-rata dari kita kan juga pernah ikut pesantren kan. Pesantren kilat. Sorry. Pesantren kilat aku nggak pernah berangkat, Pak. Oh ya. Yang berapa hari itu? 3 hari atau 4 hari 3 deh? hari, betul. 3 hari. Iya, biasanya antara 3 Sekarang udah sampai diganti. seminggu lah, 3 sampai seminggu lah. Sekarang udah diganti namanya. Apa tuh? Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. Oh. Kalau kilat akan-akan kayak JNE gitu loh. Oh. Terlalu ini. memang terlalu sih. pengiriman barang ekspedisi gitu. Betul sih. Gitu kan. Paket kilat. Itu gitu. jadi tugas murid waktu itu. Iya. Selain meminta tanda tangan Pak Ustadz dan Pak Ustadz. penceramah di masjid. Iya, betul. Masjid, yoi. Tuh. Dari situlah aku belajar memasukkan dokumen tuh dari situ tuh dulu tuh. Memasukkan tanda tangan. Spesimen tanda tangan. Oh. Iya. Spesimen tanda tangan. Iya sih. Mulai belajar itu dari situ. Iya. Mintanya sekali, yang lain kita copy sendiri. Iya. Ya kan? Aku juga dulu gitu pernah. Besok di sekolah cuma tinggal lihat, iya begitu. Set. Udah. Istilahnya dengkul. Dengkul tanda tangan. Jangan yang enggak nganggo dengkul gini-gini Iya. Ya, Pakai Boki kok tangan. iso dengkul Aku mana juga ya? enggak tahu kenapa didengkul Kar- wae gitu kan. Ya nggak tahu ya kalau itu ya. Baru tahu aku malah Karena di tanda sini. tangannya di bawah sehingga kan mesti dengkulnya Dengkul. ning ngisor Oh sih. iya, Mungkin minta lo ya, kotip mungkin. selesai. Ini apa? Pengganti misal kita menuliskan di meja enggak saya dengkul wae. Ini. Mungkin. Mungkin. Karena kan ngantri, iya itu mungkin tadi ngantri tanda tangan kan semuanya Iya, udah iya. selesai, itu kan semuanya longsor gitu. Mm-mm. Mungkin di situ. Oh ya berarti aku juga lulusan pesantren ya. Iyalah. Kita semua santri sebenarnya. walaupun itu Santri. pesantren kilat ya. Iya. Iya. Cuman bedanya
Enggak jadi. Apa? Sebetulnya Diomongin males aja. kalau orang pada nahan-nahan. Diomongin aja. Kan nanti bisa disensor. Sal, tolong ya Sal. Enggak, bedanya kan kita jangka waktunya kan pendek. Ya. Enggak. Bukan itu. Sehingga Bukan itu. kok nggak percaya sih? Enggak percaya, bukan itu. Sehingga kita tidak bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kalau jangka waktunya lama di pondok pesantren kan banyak tuh ilmu yang diajarkan. Ilmu apa aja tuh? Ya ilmu tentang agama gitu-gitu. Oh ya, betul. Ilmu tentang, ya kalau di pesantren kan nggak cuma agama yang dipelajarin kan? Iya, ya kayak sekolah sebenarnya kayak sekolah biasa SD. Ijazahnya juga diakuin kan? Iya. Sebetulnya bahkan ada yang pondoknya itu cuma buat nginepnya aja sama belajar agamanya aja. Sekolahnya tetap sekolah negeri, tetap MTS negeri. Tetap keluar MA, ya? Ya, tetap keluar. Ada yang begitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang dia punya lembaga pendidikan sendiri ada. Jadi ya macam-macam. Iya, ada yang begitu juga. Iya. Kalau Futuhiyah pondok Nggak tahu pesantren apa sekolah ya? Enggak tahu aku. Madrasah. Enggak kenapa? Oh ini dhisik zamannya sekolah wah. Nganu yuk, kenalan tekan Futuhiyah kono. Kenapa nyari kenalan di situ? Karena Kelebihannya lebih agami. Oh. Gitu. Kalau pondok pesantren itu sebenarnya ada itunya nggak sih? Ada lulusnya itu nggak sih? Selesainya tuh kapan gitu? Ya SMA atau Mas? Sama. Selesai SMA berarti selesai Iya. selesai mondok. Di zaman aku Oh, iya. kuliah di UNES itu ada kos-kosan yang kayak pondok pesantren. Oh iya, tahu aku Pernah tuh. denger nggak? Jadi dulu tuh aku nggak jadi. Apa? Aduh, tuh kenapa dulu kamu kenapa yo? Semua ditahan-tahan. Iya, kenapa? Jadi Kenapa? dulu Heeh. temen aku waktu itu ada yang temennya nyari Pondok kosan, pesantren. nyari kosan. Oh, nyari kosan. Kosan biasa Ah. tapi niatnya. Iya, pengennya nyari kosan biasa waktu itu. Ternyata? Dan waktu itu memang waktunya agak mepet. Mm-mm. Akhirnya dapatlah satu kosan. Kebetulan kan temanku tuh cewek. Mm. Oke. Jadi tuh ada satu kosan yang itu tuh baru seumur hidup baru sekali tuh aku ketemu yang wah konsepnya menarik ya gitu. Apa tuh? Jadi di kosan nggak tahu ini benar atau enggak ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi kosannya itu adalah setiap maghrib itu kayak Jamaah. ngaji gitu. Ya. Terus juga setiap malam Jumat itu nanti yasinan bareng. Ya. Kalau misalnya berapa kali nggak ikut, Ya. nanti itu bisa tuh dikeluarin dari situ. Dari kosannya itu. Iya, bener nggak yang kayak begitu? Kayaknya kurang lebih seperti itu ya. Pernah denger yang kayak gitu. Jadi bukan hanya tinggal di situ tapi juga belajar agama. Jadi di waktu kuliah ya kuliah, pulang kuliah ya nggak ada jam, ya mereka sholat berjamaah, ngaji, belajar agama kayak gitu. Ada. Bagus tuh kosan yang begitu. Itu Kalau kayak betah ya. kayak kosan syar'i gitu nggak sih? Iya. Iya kosan Iya. syar'i Kosan banget syar'i. kalau yang di Tapi- situ. Waktu itu seingatku mereka nyebutnya tetap pondok. Oh iya. Iya. Hah? Mereka nyebutnya tetap pondok, bukan kos-kosan. Nyebutnya tetap pondok. Jadi Kenapa? Padahal pondok tuh di zamanku tuh stigmanya ada yang jelek loh, pondok ada yang jelek. Pondok Putri, nggak tahu aku. ya, tuh. Iya. Pondok Indah. Au. Nggak, Iya. Pondok Putri ada. Pondokputri.com waktu itu. Nggak tahu. Ya. nggak tahu. Lanjut. Terlalu Mereka nggak tua tahu. kayaknya. Mereka nggak tahu di zaman internet itu nggak ada. Iya, nggak iya. tahu Zaman nggak ada. internet Lanjut. juga ada. Iya, ya udah. Kalau di tempatku mondok itu nggak cuma ke pesantren. Di rumah sakit juga kalau nggak Mondok, ya. kan? Benar, Mondok, benar. Betul, betul. Istilah Jawa ya. Makan buah salak juga mondok. Pondok. Waduh. Dasar kamu pondok sekali. Bodoh. Padahal nggak ada Faisal ya di sini ya. Iya. Kenapa kita Emang kuliahnya- jiwanya kayaknya di sini sih Faisal. Aura-aura Faisal udah terlalu melekat di sini nih. Walaupun orang yang tidak ada tapi arwahnya di sini. Tapi balik lagi setelah kejadian kemarin ada menurutku ini saya menyikapi satu sikap yang tidak pada tempatnya sih. Nggak apa-apa. Demo di depan Transmart. Nah, Iya sih. Maksudnya ya itu subsidiary mereka betul. Cuman kan mereka juga nggak tahu apa-apa. iya. Kan sebagai pegawainya kenapa di demo? Nah, kalau kan. aku sebagai manajernya malah itu melihat itu sebagai peluang. Karena beberapa Transmart itu sekarang lagi sepi kan. Oh, Iya, lagi benar. sepi. Yang di Banyumane yang dekat Jangan-jangan kosan Trans tutup 7 katanya.
itu strateginya Trans 7. Jadi iya juga ya, kan yang demo banyak. Terus habis itu mereka kayak oke, kita jualannya dipindah ke depan aja buat ini air mineral, buat makanan ringan, kita pindah di luar aja. Silakan jualan nanti di situ. Jadi saat orang di situ rame kan, ya udah sambil jualan juga bisa. Iya. Waktu itu aku pernah dengar cerita dari Marcel. Waktu itu demo apa aku lupa. Marcel siapa dulu nih? Marcel Widianto. Oh, Marcel Stand Widianto. up. Oke. Dia demo, aku lupa demo yang mana ya. Masih Yang- kenal dia yang- toh? Aku WhatsApp juga nggak dibalesin, no. Lanjut. Jadi waktu itu dia ikutan demo gitu pagi-pagi. Marcel. Iya, terus ada yang kayak, ayo sahkan undang-undang ini, ya oke. Pedagang-pedagang ada yang gitu, iya ayo sarapan, masa demo nggak sarapan? Ya, strategi Maksudnya, marketing juga ya. Hard selling ya, Mas. Hard selling. Di antara orang-orang yang kemarin rame-rame juga itu yang di dekat mahasiswa, hidup mahasiswa, yang tisu gitu, tiba-tiba ada juga. Selling is selling, Ya kan profit sama is aja profit. di Iya, transport betul. juga gitu. Masa Iya. demo nggak minum yang haus Betul. gitu kan bisa juga. Walaupun aku sebenarnya tidak bisa menemukan korelasi ya, maksudnya tiba-tiba manajernya keluar kayak saat pamnya ngomong, Pak ada yang demo Pak. Wah demo, kenapa tuh? Harga kita kemahalan? Atau barang kita ada yang ini expired kita jual? Ini kita mengkritisi yang demo di Transmart Iya, maksudnya ya. ini tidak pada tempatnya. tidak pada tempatnya. Betul, itu memang subsidiary dari Transcorp. Transcorp. Betul sekali Betul. gitu. Cuman ya mereka juga nggak tahu apa-apa. Ya mungkin mereka hanya orang-orang yang pengen melampiaskan kekesalan, Iya. tapi kalau mau ke Trans 7 kejauhan. Iya. gitu. Betul. Di Yang mana deket ya? Aku aja lupa, gitu. itu di kota mana ya? Betul. Nggak tahu di Pekalongan itu ada loh yang Iya. ke bilangnya titik kumpul ya di Transmart, Ah. cuman nggak tahu akhirnya kemana. Saya juga nggak paham sih. Terus nanti tiba-tiba ke Bank Mega juga gitu. Kok Bang Mega? Bank Mega kan masih bagian dari Iya. Transcorp juga. Oh, Nah, tapi- terus pada tempatnya kah gitu. Kalau misalnya demo di situ enggak. Karena mungkin orang-orang kayak gitu udah nggak peduli tempat sih, yang penting keluar aja kali. Yang penting Keluar aspirasi aja. disampaikan Aspirasinya ya, keluar. gitu Ini betul. aku dari teori goblok-goblokan aja ya Mas ya. Tak Ya. kira orang-orang itu karena ngejar kata depannya trans itu, jadi dia taunya itu punya Trans TV, Transmart, Trans BRT 7, masuk ya. dong berarti Nah, dong. makanya tadi kalau Bank Mega aku kira punya PDI tadinya. Oke, lanjut. Ternyata punya Transcorp. Aku baru tahu ini. Enggak semua yang depannya Trans itu punya Transcorp ya, teman-teman. Ya. Maaf, ini kan analisa goblok-goblokan aja, jangan. Iya. jangan Tapi ditiru tapi lah. aku sepakat, maksudnya nggak mempermasalahkan mereka. Menurutku mereka sudah benar lah apapun yang Oke. mereka lakukan. Nggak apa-apa, Iya. itu kepuasan pribadi aja. Betul. Termasuk orang-orang yang di apa namanya di kolom komennya apa berkuar-kuar kayak, oh iya itu Transmart, aku bahkan udah memboikot Transmart sebelum kasus ini rame gitu. Kenapa dia boykot? Iya, dia memproklamirkan bahwa dia nggak pernah selama ini nggak pernah belanja ke Transmart gitu, bahkan sebelum ini Oh. rame gitu. Oh. Yang baru Ya lagi, mungkin maksudnya kan dia kan sebenarnya ya, yang nggak ke Transmart Iya, aja. emang entah- Iya. Aku juga Heeh. Cuma biar kelihatannya McD, AG Starbucks. visioner aja gitu. Iya, Yo, iya, Sebenarnya iya, dia iya. mungkin nggak mampu ke Transmart atau Iya. memang habitnya dia nggak ke Ya, Transmart. mungkin Indomaret. Iya, tapi Bukan di- pasarnya. Ya, Hmm. bukan target marketnya dia. Tapi dilabelin jadi seolah-olah boykot gitu. Iya. Padahal ya emang bukan kebiasaannya dia aja. Gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi nggak apa-apa. tapi aku selama di Semarang juga nggak pernah ke Transmart kecuali nonton bioskop. aku ya. Aku masih ada kok ke Transmart. Oh, beli Pernah buku belanja pernah aku juga. beberapa kali. Masih ada aku belanja di Transmart. Dirimu masih Enggak. nggak Udah sama nggak pernah sekali. ke Transmart. Aku Nonton pun juga nonton. enggak. Kalau iya Karena nonton yang paling sesekali. Sesekali, Kalau belanja ke sana iya. udah sama sekali enggak. Kalau aku masih ada lah beberapa kali. Gitu. Kalau Trans Studio itu malah oke tuh. Trans 7 Bandung. Ya. Maksudnya kan wahana wisatanya kan Ya. banyak. Kemarin di demo juga tuh. Oh, di demo Ada juga. yang di Trans Studio juga. Oh. Kenapa? Karena harga roller coasternya terlalu mahal. Ya itu tadi ini teori goblok-goblokanku aja karena ada kata trans depannya Ya, dan ya. itu yang deket gitu. Misal dia dari Bandung mau ke Jakarta kan jauh. Ya udah Betul. di Bandung adanya cabangnya itu ya itu aja gitu. At least paling tidak karena ini subsidiary-nya mau tidak mau ini bakal apa ya? Bakal
menjadi perhatiannya lah dari si korporasinya ini, mungkin itu pemikirannya. Ya tapi ya nggak apa-apa. Apapun tujuannya, apapun pilihannya, yang penting kan aspirasinya disampaikan, ya sudah. Kan intinya kan itu, mengeluarkan apa yang ada di hati. Betul. Tapi kayaknya kasusnya udah selesai ya kemarin karena tuntutannya yaitu pihak transnya disuruh meminta maaf, membuat video minta maaf dan diputar di jam prime time selama 7 hari. Udah ada tuh di running text juga ada tuh semuanya. Terus juga karena kan aku penasaran ya kan ya. Terus tadi aku nonton tuh ada di running text itu jalan terus. Terus nanti tiba-tiba pas di itu keluar tuh itu si dirutnya itu. Jadi pembelajaran kita teman-teman. Apa tuh? Bahwa kalau beropini juga harus loss. Nanti kalau ada masalah kan tinggal minta maaf. Betul. Kan gitu toh bos. Iya. Misalnya kita viral nih, itu benar ini. Wow, paling kan ya kita gelitakin handphone aja barang seminggu gitu. Terus minta maaf, udah minta maaf. Ya udah silahkan. Enggak. Itu kamera sebelah situ. Pembelajaran aja. Enggak, cipai. Gitu Pak, ya kan? Gitu. Aku paham kalian tuh punya unek-unek yang belum bisa keluar gitu. Iya, semuanya juga paham. Iya, kan tadi udah kita bahas sebelum kita mulai. Oke ya guys. Iya, makanya kan aku bilang oke ya guys, kayak terlalu panas ini topik. Mulut kalian nggak ada yang bisa ditahan. Kita rubah ya POV-nya. Jangan dibocorin dong. Sal nanti dikatanya Sal. Astagfirullah. Ngomong Faisal kemana nih, ikut demo juga? Nggak tahu ya. Kayaknya masih kerja deh. Dia kan itu. Ya kerjanya demo. Kerja demo. Ya. Vape kan. Vape. Tapi kalau kita baca komen netizen, Nah, terutama kan yang pro atau yang kontra? banyak yang Pro kontra mah semuanya pro kontra sih. yang Tapi kalau aku beberapa kali baca komen itu ada 10 kontenan itu banyak yang pro ke trans. Iya, rata-rata kan juga begitu. Nggak tahu itu mungkin buzzernya trans mungkin. Ya, bisa juga. Atau memang netizen beneran. Ya. Karena kan kita sekarang ini pada posisi jangan terlalu percaya dengan komentar-komentar di media sosial. Betul. Ya, ada yang ngomong, "Oh, itu kan fakta." gitu. Yeah. Kamu tahu apa itu fakta? Aku punya kenalan Gus juga enggak naik Pajero juga, enggak mewah-mewah juga. Iya. Terkenal nggak? Enggak. Itu dia makanya. Kenapa emang yo? Kalau yang naik Pajero pasti terkenal ya. Rata-rata tuh begitu. Karena kan tidak semua orang bisa ya kan ya sambil berdakwah tapi rezekinya juga lancar begitu. Jadi surga dan dunianya sejalan gitu. Kalah koneksi mungkin ya temanku tuh ya. Nggak tahu sih kalau itu. Dakwahnya lucu nggak? Kalau menurutku sih ya lucu sih, tapi harusnya... kalau aku ngelihat dia itu kalah koneksi. Oh gitu. Kalah koneksi kenalan untuk bisa dakwah ke panggung-panggung yang gede. Itu kan lebih. Kenapa gue Twitter ya? Tapi itu kan lebih menjanjikan. Soalnya dia pernah cerita sama aku bahwa aku pernah sekali datang dapat 5 juta. Wow. Gitu. Ya itu kan ongkos letihnya dia atau akomodasinya dia. Iya betul gitu kan. Karena kan itu orang menghargainya itu kan bebas terserah. Kadang tergantung juga jamaah. Cuma 500.000 juga. Ya, tergantung jamaahnya, ikhlasnya berapa. Terus juga ya memberikan ceramah juga ikhlas atau tidak. Gitu. Panggung gede, live project kemarin tuh panggungnya gede tuh. Banyak yang di refund tuh. Nggak tahu. Tapi banyak yang protes. Si Faisal kena refund kok. Oh. Dia beli tiket, terus hari H tiketnya tuh ternyata dijual ke orang lain. Wow. Ada double data gitu katanya. Wow. Tanya live project. Gampang banget ke distract ya. Iya. Karena kita kayak gitu Kita berusaha kalau mendistraction kalau diri kita sebenarnya kalau sih. kita itu
nggak fokus ya kalau kita itu fake banget ya. Itu Ya. apa kita ke distract. Ya, itu penonton juga pasti tahu kok ini apa sih ini ke distract sana sini. Itu berarti kita memang berusaha untuk aman, guys. Ya beginilah Gitu. obrolan-obrolan kalau terlalu Iya. berbahaya. Ya intinya adalah Tapi itu fakta ya, aku ngomongin temanku yang fakta ya. Iya, betul. Waktu datang ke bintang tamunya si Olaf itu dia cuman berapa 500.000 juga di amplopin. Alhamdulillah, syukur. Iya. Terus aku bilang sama Olaf tuh mungkin belum banyak produksinya. Ya dong. Iya. Belum banyak produksinya. Betul. Kalau yang sudah banyak produksinya itu pasti mahal. Iya. Tapi ini enggak ngonten gitu enggak atau Enggak Nah, ngonten. itu menurutku kayak beberapa ustadz yang terkenal saat ini kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu dia kontennya ada yang ngerekam. Dilalah apa namanya? Kayak jamaahnya tuh suka sama dakwahnya dia. Iya. Direkam, nanti yang bagus-bagus dipotong, dinaikin ternyata viral. Dikliper Iya, gitu ya. dikliper-kliperin sama ini santri-santrinya atau jamaah-jamaahnya gitu. Dilalah naik. Mungkin itu Iya, kurang jamaahnya kurang suka tim ngerekam. digital kayaknya. Nah, tim digital. Iya. Tapi pada awalnya ya itu katanya nggak ada tim digitalnya. Itu cuma emang apa namanya? Spontan aja. Spontan aja pengen ngerekam, pengen ngupload gitu. Tapi karena naik lama-lama kalau nggak salah Ustadz Abdul Somad yang bilang kok banyak orang yang merekam tidak izin dan dia mendapat keuntungan dari situ yang mana saya nggak tahu itu orangnya siapa dari mana dan nggak pernah ngomong apapun. Akhirnya ya udah saya bikin tim digital sekalian yang biar ada channel resminya yang dakwahnya biar nggak dimain-mainin kayak potongan-potongan gitu. Jadi emang ada yang full kayak 1 jam. Dia kan kayak Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad itu setiap subuh itu ngasih ceramah dari subuh misal jam 4 sampai setengah 5 30 menit kayak Sampai gitu. waktu duha. Enggak, yang terus siang dong. Iya. Ya, padahal aku pernah usul ke beliau. Siap. Udah Oh, dibikin gitu. tim digital Harusnya aja. gitu, Iya, harusnya dibikin tim digital kalau memang lucu. perlu manajemen kita manajemen sekarang. Nah, kalau perlu kombut, kita ada kombut lagi. Untuk Betul. jokesnya kan. Iya, Perlu, buat jokesnya. Karena Betul. masyarakat memang suka ustadz yang lucu. Iya Nah, betul. kalau Kalau lurus- isi kan emang gitu-gitu aja kan. Iya. Isinya kan Iya. substansi dari ceramah kan gitu-gitu Iya, aja sebenarnya. betul. Kalau lurus terus orang Iya. ngantuk juga. Pembawaannya. Pembawaannya, gitu. punchline-punchline-nya. Jamaah gitu kan. Iya. Iya. Seru gitu orang nontonnya. Di TV lagi. Iya. Ya. Sekarang kan di YouTube juga semuanya udah ada. Jadi Ya. nggak terbatas hanya di TV aja gitu. Oke, pada bingung kan? Iya. Menyelesainya gimana? Enggak, ini mau masuk pembahasan lain cuman ya lanjut. Buka pembahasan lain aja. Gak berani. Kita kayak ada tekanan Iya. itu siapa sih yo? Enggak ada yang Mau nonton Udah kita. kita fokus dulu aja. Ditahan-tahan. Kita fokus dulu aja. Ini kan Fokus. tadi kan awalnya kan harusnya kita latihan Jadi buzzer. Jadi Jadi buzzer. buzzer. Jadi berarti kita kembalikan ke jalur awalnya. Yaitu. Yaitu kita bersama pesantren. Oke. Benar, kita bersama Betul. pesantren. Iya. Maksudnya, berarti kenapa sih pesantren itu sebegitu marahnya sama kontennya Trans 7 gitu? Itu berarti kan menganggap Trans 7 tidak menghormati pesantren. Sama tidak menghormati pesan religius atau tadi Iya. ya apa ya nilai-nilai Dan terlalu agama. memojokkan kiai. Memojokkan Oke. kiai. Tapi kalau aku jadi orang pesantrennya nih, yang tak demo nggak cuma trans, tapi yang tak demo itu mereka yang ngomong, ya belum ada nih 10 juta nih, Al-Fatihahin deh 10 juta. Itu tak demo itu sekalian. Gitu. Karena kan nggak masuk ke jalur Betul. siapa-siapa, Betul. masuknya kan Betul. itu tak demo itu pasti. Aku Iya. juga mikir kok enak Harusnya wong tuh, maca harusnya begitu Fatihah tuh. tok entuk 10 juta, aku ya iso Fatihah tapi kok ora entuk 10 juta. Nah, itu kan di pikiran kita kan jadi Negatif. kayak Pasti stigmanya kan negatif kan. pasti. Iya. Nggak tahu ya maksudnya kenapa dia ngomong seperti itu, tapi Karena brandingannya dari awal Ustadz tersebut itu adalah Ustadz
sedekah, donasi gitu loh. Buat bangun apa kek, buat apa kek gitu. Tapi banyak kayak yang kamu ngasih motor, besok kamu dapat mobil. Nah, itu dia menggunakan matematika Allah untuk matematika manusia, itu nggak boleh. Oh. Tapi kan memang kenyataannya matematika Allah itu kan ada. Iya, tapi nggak kita yang ngitung. Gini loh, misalnya Allah berfirman bahwa kalau kamu bersedekah akan aku kalikan 10. Kalikan 10 itu kan artinya bukan kayak kita matematika manusia 10 kali gitu. 1 kali 10 sama dengan 10. Misal kamu nyumbang 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. Matematika manusia, matematika Allah bisa aja dikali 10 tuh jadi kamu sehat hari ini, kamu harusnya kecelakaan tapi nggak jadi kecelakaan. Bisa. Anakmu jadi pinter. Bisa. Ya Allah, itu rezeki sekali itu. Iya kan? Betul. Misal harusnya orang tua kita tadinya mau sakit jadi enggak. Istrimu enggak cerewet. Istrimu enggak cerewet, enggak minta cerai gitu-gitu kan. Termasuk baru enggak, kan itu kan rezeki juga. Iya. Tapi kan berarti bahwa 10 kali lipatnya itu kan beneran nyata kan? Iya, tapi bukan angka yang disebutkan sama orang itu, angka lagi. Ya kayak itu mungkin versi itunya aja, versi sederhananya. Kalau Anda sekarang menyumbangkan 1 motor, minggu depan Anda mendapatkan 10 motor. Ya enggak gitu. Nah, itu Mas. coba aku amati ya. Apa cuman 1 itu? Maksudnya? Yang viral sih ya. Apa cuman 1 itu? Maksudnya 1 orang atau apa nih? 1 orang itu. Iya. Setauku ternyata kan juga ada juga bahkan mungkin banyak ya. Iya. Nah, itu baru di kalangan kita, maksudnya di kalangan muslim. Iya. Ternyata nggak cuma di muslim. Semua agama ada. Oh iya. Semua agama ada. Iya. Maksudnya itu kan itu jadinya kayak oknum apa? Jadi stigma agama kan jadi jelek jadinya. Tahu nggak? Ada orang-orang seperti itu. Itu tandanya apa? Apa? Menurut aku ya, itu adalah tanda banyaknya manusia-manusia pendosa yang takut akan neraka dan mereka cari jalan pintas. Menurut aku kira jadi seperti itu. Ya dengan bersedekah itu, karena mereka merasa pada saat bersedekah kayak itu kan ya bakal dikalikan 10 atau apa semuanya. Jadi gitu. suci gitu iya, kan. Jadi akhirnya jadi lagi. Tersucikan yang kayak gitu-gitu. Ya gitu jadinya. Ngerasa dengan sedekahnya bisa membayar semua kesalahan Iya, gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita memang punya harta yang kotor yang kita dapatkan dari cara yang tidak benar, pada saat kita bersedekah itu tidak membersihkan kita. Betul. Itu tidak membantu kita karena itu putus di akad ya, bukan begitu ya Bim ya? Putus di akad tapi nggak memperbaiki ini. Ngerti nggak? Putus di akad. Banyak-banyak lah belajar. Tapi menurutku nggak apa-apa Mas kayak gitu Mas. Ya, maksudnya yang penting kan ya, pada akhirnya, maksudnya kalau kita bicara apakah itu benar-benar works, benar-benar akhirnya dapat pahala dan segala macam, itu 10 kali segala macam. Tapi kan yang penting adalah ketenangan jiwa dari orang yang mengeluarkan itu kan. Di dunia. Walaupun nanti mati akhirnya masuk neraka ya urusan nanti. Tapi intinya kan setelah dia misalkan dia punya uangnya misalkan kotor semua nih. Kotor semua. Dia ngerasa kayak dengan aku bersedekah nih aku jadi lebih tenang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pilihannya masing-masing. Misalnya aku pengusaha situs judol nih, pengen lebih tenang bersedekah gitu bisa oke berarti. Ya terserah. Kalau itu memang membuat dirimu tenang, ya silahkan. Iya. Jadi untuk teman-teman. Masuk lagi nih ke topik bahasan yang lain nih. Tapi kalau orang punya situs judol kayak dia bersedekah misalnya membangun masjid gitu kan, nama masjidnya misal Al-Taqwa 77 gitu atau apa ya, 99 gitu kan. Enggak begitu juga. Itu hukumnya gimana tuh Bim? Misal bener ada pengusaha judol gitu terus dia bikin masjid, hukumnya gimana? Hukumnya tolol. Itu tuh sama kayak Syahroni bikin apa? Enggak tahu aku. Bikin makalah apa itu namanya pemberantasan korupsi. Pernah denger kan? Kalau yang S2 atau S3-nya itu tentang korupsi gitu, pemberantasan korupsi. Enggak tahu kalau itu. Kalau yang pernah aku lihat sih yang si Wamenaker itu. Minggu depannya dia mau ngisi seminar pemberantasan korupsi. Iya. Nah, hari ini udah ketangkep.
Yang wartanya ditanya, Pak acara tanggal 25 jadi nggak Pak? Enggak jadi. Ya, itulah mungkin kenapa ada peribahasa jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah pesan yang disampaikan. Nah itu. Ya karena kan? kadang pesan dari orang-orang seperti kita ini yang kadang itu menyentil hati gitu loh. Kadang ya kita juga nggak yakin. Apa sih yang kita sampein dari tadi nggak tahu, semuanya pada nyari aman. Tahu deh. Tahu. Oke, podcast ini nanti podcast ya. Kasih judul aja podcast cari aman gitu. 45 podcast menit belajar jadi buzzer. Tahu. Nah, 45 menit ngobrol nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa. Capek aku tapi di ada sini. garis besarnya. Apa tadi. tuh? Yang pertama ada Trans 7. Oke. Ada pesantren. Oke. Ada Patrick Kluivert. Menurutku tetap harus disimpulkan bahwa berarti kita sepakat Trans 7 itu salah kan? Iya. Salah. Meskipun menghadirkan Kamu nggak tahu? produk. Kan dia ada produk tuh. Produk apa? Iya kayak video-video acara-acaranya itu gitu-gitu ya, kan ya. yang di itu tetap program kan? ya. Programnya kan. Ya. Kalau menurut aku bukan salah ya, blunder. Blundernya adalah mengeneralisasi. Nah, gitu loh. Oh iya. betul. Berarti Iya kan? Berarti ada ya. Emang ada? Emang ada. Ya banyak yang bilang ada gitu, tapi kan lebih banyak juga yang tidak seperti itu. Betul. Nah akhirnya kan yang tidak seperti itu juga jadi kena imbasnya. Jadi kena. Iya. Sebenarnya Stigmanya ke mungkin semua. Trans 7 itu kan kemarin kan programnya apa namanya expose Ya. unsensor ya. Iya. Kita mungkin Unsensor. lagi bahas sisi gelap. gelapnya Sisi gelap. Trans 7 sisi gelapnya pesantren. Iya. Ya, mungkin setelah itu sebenarnya ada program lain yang menyoroti sisi terangnya. Mungkin Tapi ya. belum aja. Tapi Iya. belum Oke. bisa keluar karena udah keburu kasus. Iya Orang-orang benar. santri-santrinya terlalu nggak sabar mungkin. Tapi sisi terang emang semenarik itu kalau dibikin. Kan yang menarik sisi gelap kan. Sisi kelam show. Enggak gitu. Ya makanya Gitu mungkin ini kan. tugasnya santri-santri untuk lebih gencar mendokumentasikan sisi positif dari Betul. pesantrennya. Jadi iya. itu nanti bisa diklip, bisa Betul. akhirnya nongol di media nasional. Jadi akhirnya orang bisa berpikir kayak wah berarti yang disampaikan kemarin itu salah, tidak seperti itu. Berarti besok kalau kita temuin ada temen lulusan pondok pesantren yang ngajakin kita mabok, diingetin tuh, kamu lulusan pesantren lo gitu. Iya harus Pernah dikasih. punya temen kayak gitu? Jangan Nggak pernah. enggak sih? nggak ada. Teman-teman aku nggak ada sih yang lulus di pesantren. Nggak ada, semuanya pada DO dari pesantren. Kayak gitu, kayak gitu. Ada temen aku 3 orang DO semua. DO semua dari pesantren. Nggak kuat di kehidupan pondok pesantren menurut dia. Dikeluarin dari pesantrennya nggak kuat. Orang pesantrennya yang nggak kuat ngurus mereka. Gitu. Kalau aku ikut mungkin nanti aku nambah juga tuh di situ tuh. Kalian yang punya teman DO pesantren. Sumpah. Lulusan mana kau? DO bang. DO dari mana? Undip, enak ya. Lumayan. Sama Enggak satu. sih DO juga tetap nggak enak sih. DO mana? Pesantren. Wow. Pesantrennya kalah sama kamu. Gitu. Jelek kali akhlaknya udah itu pas itu. Pesantrennya nyerah ya. Pesantrennya nyerah. Pesantren nyerah. Kau yang akhlakmu yang kurang. Put, akhlakmu Put. Salah sebut merek ya. Iya. Ya, begitulah. Iya. Jadi Trans memang harus kalau mau ngeluarin produk lagi harus ngeliat. Program. Yang kayak begini udah ngulang 3 kali nih Iya. saking nyari closing yang pada aman ya. Iyalah. Tadi Iyalah. aku temanku DO pesantren itu udah pecah menurutku. Dikat di situ boleh. Nggak, lanjutin dulu aja. Iya. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. sumpah. Semuanya Biasanya itu kita pada nyari 40. aman. Nggak ada lagi sudah Itu yang perlu emang kita kemarin yang omongin. disorotin Trans itu apa aja sih?
Ya itu, kiainya terlalu memperkaya diri sendiri. Bikin semacam raja-rajaan kecil gitu loh. Oh. Ya kan? Kayak kalau misalkan kiainya lagi duduk, yang lain harus merunduk gitu. Iya. Orang yang emang udah dari awal nggak senang sama pesantren, emang ngelihat itu jadi semacam kayak ngapain sih kita mengkultuskan tokoh bla 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 gitu. Padahal sebenarnya kalau kita dari sudut pandang santrinya, ya itu memang cara mereka menghormati orang. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Karena sudut pandangnya beda, kayak misal. Jadi intinya mereka yang nggak senang dengan pesantren ya, berarti ada pihak lain tuh sebenarnya tuh yang nggak senang dengan pondok pesantren. Ya pihak asing mas. Iya. Asing. Iya. Iya bisa jadi tuh. Yang nggak pernah mondok lah ya. Iya. Mereka nggak tahu aja. Aku sih pernah di rumah sakit. Aku pesantren kilat. Ulang lagi lah omongan lah. Jadi nih ya, jadi kan yang salah itu tetap Trasuci. Udah. Thank you. Sampai jumpa di podcast Kantirde berikutnya. Bye. Podcast cari aman. Yang semoga lebih lepas.